pertanyaan kita bersama, apakah kebijakan ini dapat atau akan menimbulkan friksi atau gesekan atau bahkan bisa terjadi konflik antar agama, mengingat bahwa tadi dikatakan oleh Mas Usama, dari proses sejarahnya dia pernah menjadi gereja, pernah menjadi museum, pernah menjadi masjid, dan sekarang menjadi masjid lagi. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tujuan utama diplomasi internasional atau diplomasi adalah satu kata, perdamaian. Kalau kebijakan pemerintah Turki di bawah yang perlu kita lihat dan antisipasi adalah apakah kebijakan ini akan menimbulkan friksi, ketegangan, atau konflik, tetapi juga bisa juga menimbulkan saling pengertian di antara agama. Dan dari sisi yang keempat, tentunya kami secara pribadi juga ingin mengimbau dua hal saja. Pertama, khusus untuk masyarakat Indonesia, hendaknya tidak terpancing dengan berbagai isu yang bisa mengganggu kerukunan antar umat beragama kita, dengan pertimbangan tadi, pertimbangan semoga tercipta perdamaian, dengan pertimbangan ini merupakan kedaulatan pemerintah Turki untuk menentukan sikapnya, dan kita sedikit tadi melihat bagaimana tanggapan Paus Fransiskus sebagai pimpinan Gereja Katolik dunia. Dan himbauan yang kedua adalah semoga pemerintah Turki membuka diri agar Hagia Sophia ini tetap terbuka untuk umum. Karena ornamen, ikon, dan sebagainya yang bersifat Kristiani masih ada di sana. Kira-kira demikian, Mas Usama, pemikiran saya secara pendek dari, sekali lagi, dari dimensi pandangan Paus Fransiskus sebagai pemimpin Gereja Katolik dunia. Kedua, dari aspek politik internasional yang menyangkut kedaulatan, dari segi diplomasi yang bertujuan menciptakan perdamaian dunia, dan last but not least tentunya himbauan dua tadi agar kita tidak terpancing dengan masalah ini sehingga terjadi konflik di antara atau friksi di antara kita. Dan himbauan yang kedua adalah semoga Hagia Sophia tetap terbuka untuk publik dari berbagai agama, sehingga nilai-nilai kemanusiaan di sana tetap terjalin. Demikian, terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Romo, luar biasa singkat tapi sangat padat. Kita bisa menerima sekali ya pesan dari beliau, 4 dimensi yang beliau sampaikan. Kita beranjak ke pembicara yang kedua barangkali. Hasbisan Ujang. Baik. Sebelumnya saya barangkali bisa baca sedikit tentang CV Hasbisan. Yang pertama, beliau ini lahir di Penarbasya pada tanggal 16 Maret 1977. Kemudian saat ini berdomisili di Tangerang Selatan. Pendidikan beliau dasar dan menengah awal di Penarbasya, kemudian menengah atas di Kayseri, dan S1 beliau selesaikan juga di Universitas RGS Kayseri. Sementara S2 beliau selesaikan di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada jurusan Sejarah Peradaban Islam dengan tesis berjudul Prinsip-prinsip politik dalam Islam menurut Badi'uzzaman Said Nursi. Beliau saat ini beraktivitas sebagai seorang dai, penterjemah dan juga editor, serta menjadi pembina di Yayasan Nur Semesta. Aktivitas beliau saat ini utamanya berdakwah dan mengisi banyak sekali agenda-agenda di Indonesia seputar Badi'uzzaman Said Nursi, salah seorang tokoh dari Turki, tokoh Islam. Singkatnya seperti itu mungkin, Ustaz Hasbi. Baik, baik. Juga waktu 10-15 menit boleh. Baik, terima kasih. Saya ada PPT, mohon host izinkan untuk menampilkan PPT-nya. Saya belum
tidak bisa tampilkan. Oh ya, baik. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada International Politics Forum karena saya diundang sebagai narasumber di forum ini. Yang saya hormati Bapak Agus Riono selaku Duta Besar Republik Indonesia di Vatikan. Yang saya hormati Bapak Martin Lukito Senega dan para pejabat dari International Politics Forum, dan yang saya hormati pula saudara moderator. Baik, dalam kesempatan ini insya Allah saya akan menyampaikan materi tentang sejarah Hagia Sophia sekaligus proses perubahan ya dari gereja jadi masjid, dari masjid museum, dari masjid museum ke masjid kembali, agar pemahaman kita tentang Hagia Sophia itu utuh ya. Baik, melalui ada PPT atau PowerPoint saya share di sini, bisa ikuti bersama PowerPoint ini. Baik, poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah bisa ikuti layar ya. Sudah tampil ini? PPT-nya sudah tampil? Sudah aja. Sudah. Oke, baik. Tadi saudara moderator sudah sampaikan ya awal tahun berapa dibangun dan sebagainya. Ini saya lewatkan aja yang PowerPoint pertama. Tapi yang jelas bangunan sekarang ini dibangun oleh Kaisar Justinianus pada tahun 537. Sebenarnya mulai 532 diselesaikan pada tahun 537. Dan dari 537 sampai 1204 ya, Hagia Sophia ini menjadi katedral Bizantium ya, katedral Ortodoks Yunani. Dari tahun 1204 sampai 1261 ya, menjadi katedral Katolik Roma. Selanjutnya dialih kembali oleh Ortodoks Yunani Bizantium dari 1261 sampai 1453 menjadi katedral Ortodoks Yunani. Pada tahun 1453, ketika Sultan Muhammad Fatih selaku penguasa Turki Osmani menaklukkan Istanbul dan mengubah Hagia Sophia menjadi sebuah masjid. Nah, di sini tentu timbul sebuah pertanyaan atau atas dasar apa beliau itu mengubah sebuah gereja menjadi sebuah masjid. Ini cukup banyak saya membaca sumber ya. Yang timbul itu sebenarnya ada dua pendapat. Yang pertama itu mungkin pernah lihat di media sosial juga barangkali, Fatih membeli tanahnya, bangunannya Hagia Sophia dari masyarakat Konstantinopel ketika itu. Ini pendapat pertama. Ada sebagian sejarawan mengatakan seperti itu. Tapi pendapat ini ya saya melihat lemah, dan ada beberapa sejarawan Turki juga mengatakan ini tidak ada bukti kuat dalam hal ini. Yang kedua, Sultan Muhammad Fatih mengubah Hagia Sophia menjadi masjid berdasarkan hukum Islam. Berdasarkan hukum Islam apa maksudnya? Jadi ketika umat Islam menaklukkan satu wilayah, satu daerah dengan perang, ya penguasanya berhak mengubah tempat ibadah agama lama menjadi sebuah masjid. Ini pendapat ini ijtihad dari sebagian
tokoh agama dalam mazhab Hanafi ya yang dianut oleh masyarakat Turki ketika itu. Pipis. Pipis lagi. Pipis. Suara saya kedengaran? Pipis sayang Bapak. Ya, terdengar. Kedengaran? Terdengar. Oke, baik. Nah, jadi dasarnya itu ya itu tadi hukum Islam tadi. Meskipun ini juga ada perselisihan apa boleh atau tidaknya ya. Selanjutnya ketika Sultan Muhammad Fatih menaklukkan Istanbul dan masuk ke Istanbul pertama kali masuk ke Hagia Sophia dan ketika itu memang masyarakat Konstantinopel berkumpul di sana ya. Dan mereka menunggu akibat mereka kira-kira begitu ya. Tapi Sultan Muhammad Fatih datang masuk ke Hagia Sophia dan memberikan kebebasan ya kepada masyarakat yang kumpul dalamnya, masih memberikan kebebasan dalam arti silakan pulang ke rumahnya masing-masing, silakan menjalankan agamanya juga masing-masing. Jadi tidak ada pembunuhan di sana ya, gitu. Selanjutnya Sultan Muhammad Fatih 3 hari kemudian sholat Jumat di sana dan memerintahkan membangun sebuah minara dan mengubah beberapa membuat mihrab ya beberapa fasilitas dalam masjid itu, Masjid Hagia Sophia itu. Dan mozaik yang ada di dalamnya ya yang peninggalan lama itu dijaga semuanya sampai saat ini dijaga ya, itu perlu saya garis bawahi ya, tidak ada kerusakan dalamnya atau mengubah total, tidak ada, hanya saja digantikan fungsinya. Lalu Sultan Muhammad Fatih mendirikan sebuah yayasan untuk keperluan Hagia Sophia ya, mendirikan sebuah yayasan untuk mendapatkan ya donasi dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan Masjid Hagia Sophia itu. Dan beliau mewakafkan bangunan ini. Dalam Islam itu kita mengenal ada wakaf, ada sumbangan tempat tinggal, sumbangan tempat untuk kepentingan umat juga, ya, dengan tujuan tertentu. Ya, jadi Sultan Muhammad Fatih mewakafkan Hagia Sophia sebagai masjid, dan itu wakaf, surat wakafnya itu ada di Turki, ya, gitu ya. Bahkan beliau mengutuk yang mengubah fungsi siapa saja yang menggantikan fungsinya, gitu. Baik, yang tadi saya berikutnya, slide berikutnya, tadi saya sampaikan mozaik yang ada di Hagia Sophia atau hal-hal yang penting dalam Islam tidak ada yang diubah, tidak dirusak, tidak ditutupi. Bahkan ada seorang tentara ketika pertama kali masuk mau merusak mermer di sana, Fatih melarang. Jadi. Dan selanjutnya Sultan juga memberikan kebebasan kepada pemeluk agama Kristen dalam menjalankan agamanya. Dan tentu saja ketika beliau menaklukkan Istanbul, gereja yang ada di sana itu ribuan, ya ribuan. Yang diganti menjadi masjid itu ada beberapa saja. Jadi andai saja dia mau mengubah semuanya, mau menghancurkan semuanya bisa aja, tapi tidak dilakukan karena Islam meskipun perang, jadi Islam itu punya aturan main ya, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak, tidak boleh membunuh tokoh agama dan sebagainya. Hagia Sophia tidak hanya berdiri sendiri di sana sebuah masjid ketika itu, tapi Sultan Muhammad Fatih juga membangun sebuah madrasah di samping Hagia Sophia. Pada masa Republik Turki memang dibongkar tempatnya ya, dibongkar tempatnya, tapi beliau membangun sebuah madrasah dan mengundang para tokoh agama maupun cendekiawan untuk melakukan riset di sana tentang astronomi dan sebagainya. Di masa selanjutnya Sultan Bayazid II menambahkan satu minara di sana. Terus pada masa Sultan Selim II, Hagia Sophia dibangun penyangga agar bangunannya tidak roboh. Karena bangunan lama, ya, melihat perkembangannya pada waktu itu ada arsitek Sinan yang sangat terkenal di Turki Utsmani. Kalau dibiarkan begitu akan roboh bangunan, sehingga dibuat penyangganya. Nanti saya memperlihatkan fotonya.
Dan Hagia Sophia ini perhatian para sultan terhadap Hagia Sophia ini luar biasa, dan Hagia Sophia menjadi semacam masjid agung kerajaan. Kira-kira sekarang ini kalau di Indonesia menjadi seperti Masjid Istiqlal lah, kira-kira begitu. Sehingga ada beberapa, kita melihat beberapa makam atau kuburan para sultan dibangun di sekitar Hagia Sophia. Pada masa Sultan Mahmud I, Hagia Sophia direnovasi dan dibangun sebuah perpustakaan di samping Hagia Sophia. Selain itu ada dibangun juga imarat hane, maksudnya tempat makan gratis bagi masyarakat miskin. Dan pada masa Sultan Abdul Majid I juga dilakukan renovasi untuk merenovasi bangunan agar lebih bagus ya. Dengan demikian Hagia Sophia menjadi Masjid Agung Turki Utsmani dan menjadi sebuah kompleks ya, dengan beragam fasilitas yang ada perpustakaan, ada madrasah, ada juga dibangun muwakkithane, tempat yang menunjukkan waktu, ditaruh jam besar dan sebagainya. Banyak sekali fasilitas yang ada di sana. Nah, ini Hagia Sophia fotonya. Di depan kita bisa lihat ya, ini ada bangunan makam para sultan ya. Di depannya ini ada muwakkithane. Kalau yang imarat hane sama perpustakaan sama madrasahnya ada di bagian belakang ini. Baik. Nah, ini pada masa Turki Utsmani, kondisi Hagia Sophia. Ketika Turki Utsmani berubah menjadi Republik Turki dan didirikan Republik Turki pada tahun 1923. Pada tahun 1930 Hagia Sophia ditutup dan mulai renovasi dengan tujuan mencari mozaik dan sebagainya. Karena di masa sebelumnya itu pernah ditutup dengan semen yang tipis gitu ya. Ini permintaan sebetulnya dari Amerika, ada sebuah asosiasi Bizantium ketika itu mendatangi pemerintah Turki dan meminta untuk penelitian di sana. Tapi tidak buka kembali lagi sebagai masjid, dan pada tahun 1934 kabinet pemerintah Turki membuat dekret yang memutuskan Hagia Sophia sebagai museum dan disetujui oleh Mustafa Kemal dan diresmikan sebagai museum oleh Mustafa Kemal pada tahun 1935. Lantas bagaimana respon masyarakat ketika itu? Tentu tokoh Islam dan rakyat Turki protes perubahan Hagia Sophia sebagai museum, tapi tidak bisa buat apa-apa ketika itu karena memang rejim itu sangat dominan ya, tidak memberikan hak berekspresi gitu ya. Dan ketika ada perubahan pemerintah di Turki ketika itu ya, dari 25 sampai ke 50 itu 27 tahun dikuasai oleh partainya Mustafa Kemal. Partai oposisi yang menang ketika itu namanya Partai Demokrat, diketuai atau dipimpin oleh Adnan Menderes. Dan pada waktu itu para tokoh Islam ya dan masyarakat berusaha membujuk Adnan Menderes Hagia Sophia ini dijadikan masjid kembali. Seperti Bediüzzaman Said Nursi, salah seorang tokoh Turki, menyurati Perdana Menteri Adnan Menderes, tapi itu permintaan tidak dikabulkan. Tapi perjuangan atau upaya masyarakat Turki mengembalikan Hagia Sophia sebagai masjid itu terus bergulir ya. Dan pada tahun 2005 dan 2016 ada sebuah yayasan yang menjaga wakaf bersejarah mengajukan permohonan pembatalan dekret pemerintah yang diputuskan pada tahun 1934 ke Pengadilan Tinggi Turki. Namun ketika itu ditolak. Selanjutnya tentu karena pada waktu itu Tayyip Erdoğan sebagai Perdana Menteri, maka para tokoh Islam, ya ormas Islam mendesak Perdana Menteri Erdoğan untuk membuka atau mengganti posisi Hagia Sophia menjadi masjid lagi. Salah satunya ada murid-muridnya Said Nursi yang merupakan ulama besar dari Turki itu bertemu dengan PM Erdoğan ketika itu agar Hagia Sophia dibuka kembali sebagai masjid.
Dan ada juga upaya-upaya dari ormas-ormas yang lain. Dan pada waktu itu Erdogan sebenarnya menjanjikan kami akan buka tapi nunggu waktu yang tepat. Pada tahun 2020, yayasan yang saya sebutkan tadi mengajukan permohonan lagi ke pengadilan tinggi agar dibatalkan dekret pemerintah. Dan permohonan kali ini diterima oleh pengadilan tinggi dan mereka mengadakan sidang pada 2 Juli 2020 dan 10 Juli memutuskan bahwa dekret pemerintah itu yang diputuskan pada tahun 1930 itu salah. Akhirnya berdasarkan keputusan pengadilan tinggi itu, Presiden Erdogan menetapkan Hagia Sophia sebagai masjid. Jadi sebetulnya perubahan itu berdasarkan hukum yang ada di Turki ketika ini dan pertama kali 24 Juli 2020 dilaksanakan sholat Jumat pertama. Ini kronologis status Hagia Sophia dalam sejarah. Setelah perubahan ini tentu beragam respon atau reaksi datang dari seluruh dunia. Tadi Pak Agus menyampaikan, salah satunya. Dan yang paling keras tentunya dari Yunani, karena Yunani kan afiliasinya Ortodoks dan dari Rusia, perkumpulan gereja di Rusia juga mengutuk perbuatan ini. Tapi Rusia sendiri, kalau dari negaranya itu menganggap itu kedaulatan Turki Dari umat Islam sendiri juga beragam reaksi dan dari Turki sendiri juga ada beragam reaksi. Tentu kalangan religius menganggap itu sebuah hal yang luar biasa yang ditunggu-tunggu. Sementara kelompok sekuler menganggap biasa-biasa aja atau tidak perlu lakukan seperti itu. Kira-kira begitu penjelasan saya. Tapi saya tambahkan satu poin lagi. Saya melihat beberapa komentar juga dari beberapa pendeta dari Eropa, khususnya yang di Yunani, yang beredar di Indonesia juga. Menurut beliau, Hagia Sophia awalnya sebuah gereja dirubah jadi masjid, tapi daripada jadi museum lebih baik masjid, karena dulunya ini tempat ibadah. Kenapa dijadikan museum? Lebih baik jadi tempat ibadah agar masyarakat bisa menyembah kepada Tuhan Ada juga yang dari Jerman seperti itu, meskipun ada yang juga tidak setuju dan komentar dari UNESCO juga ini warisan dunia, kenapa diubah dan sebagainya. Tapi Wakil Menteri Kebudayaan Turki menjawab, Anda menolak seperti ini, tapi ketika masjid di Spanyol dijadikan katedral, itu warisan dunia juga. Kenapa Anda tidak menolak seperti itu? Jadi gitu. Harapan saya sendiri sih ini keputusan ini diterima aja, dan Turki sendiri juga berkomitmen. Tadi Pak Agus menyampaikan terbuka untuk umum, berkomitmen bahwa Hagia Sophia ini terbuka untuk siapa saja yang datang untuk melihat, dan mozaik-mozaik yang ada dalamnya itu semuanya dipelihara dengan baik. Jadi waktu sholat saja ditutup, setelah itu dibuka kalau orang mau menyaksikan dalamnya Hagia Sophia, silakan siapa saja datang. Barangkali itu saja yang bisa sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Hussein Ujam atas pemaparannya terkait dengan sejarah dan lebih menyeluruh tadi komprehensif tadi sejarahnya. Dan benar, saya pribadi juga ketika acara pembukaan Hagia Sophia dan sholat perdana di tanggal 24 Juli itu, saya sempat sholat Jumat situ juga, meskipun beratus-ratus meter dari posisinya karena memang sangat penuh waktu itu. Kemudian saya baru berkesempatan untuk masuk ke Hagia Sophia-nya untuk sholat di waktu maghrib, dan benar semua sisanya masih
semua mozaik dan sebagainya memang masih bisa tampak di sana, hanya ditutupi oleh kain saja. Dan saya tidak tahu, sependengar saya nanti kan ada teknologi atau apa gitu ya yang bisa membuat itu ketika sholat. Betul ada teknologi laser. Jadi waktu sholat itu akan menutupi dengan sinar sehingga tidak kelihatan. Ya. Terima kasih sekali lagi Gus Nizam atas pemaparannya. Kita beralih ke pembicara terakhir, Romo Martin Lukito Sinaga. Sebagaimana yang lain, izinkan saya untuk membacakan sedikit CV Romo. Nama lengkap beliau Dr. Martin Lukito Sinaga, lahir tanggal 12 April tahun 1968. Beliau saat ini merupakan tenaga pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta dan juga di Sekolah Tinggi Filsafat Tria Karya. Sekaligus pendeta di Gereja Kristen Protestan Simalungun. Beliau menyelesaikan pendidikan formal beliau di Hamburg ya, secara research scholar. Kemudian disertasi beliau berjudul The Southeast Asia Graduate School of Theology, The Postcolonial Identity of an Ethnic Church in Civil Society. Dan banyak sekali publikasi dari beliau. Ada identitas postkolonial tadi ya, kemudian teologi GKPS, kemudian beliau juga menulis buku berjudul Beriman dalam Dialog, esai-esai tentang Tuhan dan agama. Juga beliau ketua tim penulis buku Tahan Uji dan Berpengharapan 60 tahun GKPS Cempaka Putih. Menarik, ada 10-15 menit juga waktu untuk Romo Martin Lukito Sinaga. Waktu dan tempat kami persilakan, Romo. Terima kasih Mas Usama yang langsung dari Turki. Selamat siang saudara-saudara. Terima kasih Pak Hasbisen yang memberi uraian sejarah yang betul-betul lengkap. Dan terima kasih kepada Duta Besar kita, Pak Agus, yang telah memberi perspektif diplomasi yang menurut saya khas Indonesia, gitu ya, bebas dan aktif, dan diplomasinya bersifat perdamaian. Namun saya mau sedikit koreksi, saya bukan Romo itu pastor, saya pendeta. Gitu ya. Dan berarti itu Protestan. Mengapa saya menyatakan saya Protestan? Karena gereja Ortodoks itu tidak masuk organisasi Katolik, tapi masuk organisasi Protestan yang disebut World Council of Churches. Jadi Dewan Gereja Sedunia, anggotanya adalah seluruh gereja-gereja Protestan dan juga gereja Ortodoks. Mengapa saya juga menyebut ini? Karena saya ingin meringkas bacaan, yaitu statement World Council of Churches Statement on Hagia Sophia. Jadi gereja-gereja Ortodoks meminta gereja sedunia dari Geneva, Swiss untuk membuat statement persis pada tanggal 24 Juli. Ketika sholat pertama, mereka membuat statement dan kurang lebih statementnya begini, mirip dengan perkataan Paus tadi yang Pak Ambasador sudah katakan, bahwa with millions of Christians around the world marking these sad days in history. Ini adalah hari yang menyedihkan dalam sejarah kekristenan, and of interreligious relation. Jadi ini hari yang menyedihkan ketika diubah itu menjadi masjid, maka ini menjadi hari yang menyedihkan bagi kekristenan dan bagi hubungan antar agama. Jadi itu statement resmi, dan yang menyatakan juga seorang pendeta dari gereja Ortodoks ya, sebagai wakil Dewan Gereja Sedunia. Jadi kesedihan itu menarik juga ditambahkan di dalam kalimatnya itu, we also offer solidarity and prayer. Jadi memang bersifat kita berdoa dalam solidaritas, juga katanya to all Turkish citizens who do not feel represented in this action by their government. Yaitu juga dengan orang-orang Turki sendiri yang sebenarnya menurut dokumen ini tidak sepakat, tidak sepaham dengan keputusan pemerintahan kali ini. Memang saya juga mencek misalnya situs dan wawancara Orhan Pamuk, ya, seorang pemenang Nobel yang terkenal sekali dari Turki, dan Orhan Pamuk mengatakan bahwa perubahan itu seperti mencoret laicite, yaitu prinsip netral atau sekular
yang ditetapkan oleh Soekarno-nya Turki ya, yaitu Kemal Atatürk ya. Dan menurut Pamuk, kami tidak sepakat dengan itu. Jadi di pihak lain ada problem internal negara Turki juga yang kita hadapi di sini gitu ya. Sehingga seperti kata duta besar kita tadi, jangan kita ikut terpancing karena ini juga bagaimanapun seperti dokumen kita baca dari Orhan Pamuk, ada sesuatu yang problematik di dalam Turki sendiri sehingga diubah gitu ya. Nah, tapi sekali lagi Dewan Kerja Sedunia mungkin sepaham dengan Paus bahwa ini hari yang menyedihkan dan kalau begitu dalam akhir statement itu dikatakan we continue to pray, jadi memang berdoa that the Turkish authority will be moved to reconsider. Jadi kita berdoa agar pemerintahan Turki reconsider ya, meninjau ulang lagi keputusan itu agar sebagaimana dikatakan oleh UNESCO, ini adalah the holy wisdom. Ini adalah tempat suci pertemuan kebijakan, pertemuan wisdom dari agama-agama. Dan dalam pertemuan wisdom itu semoga baiklah dia menjadi ruang terbuka bersama dan mungkin menjadi museum menjadi satu solusi yang paling katakanlah paling terbuka ya. Nah, itu yang pertama. Tapi yang kedua menurut saya, mungkin saya akan memakan 5 menit lagi ya, isu kita kan dialog. Nah, dialog apa yang kita mau lanjutkan kalau begini, ceritanya, kira-kira begitu ya. Nah, sekali lagi kita harus sadar bahwa ternyata, juga tadi Pak Hasbi sudah mengatakan, betapa gereja atau masjid itu, tadi beliau menyebut masjid di Spanyol, masuk dalam pergolakan politik. Tadi kan ada momen itu menjadi gereja Katolik. Mengapa? Itu ketika tentara salib dari Eropa datang. Ya. Sementara kan ini Ortodoks Timur, bukan Katolik Barat, ya, tapi ini Ortodoks Timur. Jadi kekuatan politik itu begitu masuk ke dalam agama sehingga kita sebagai agama jangan ikut terseret kira-kira gitu ya. Tapi kita agama kiranya menemukan cara kita menghadapi hal-hal itu. Sekalipun politik begitu masuk ke dalam rumah-rumah ibadah atau ke dalam agama. Di situ salah satu poin dialognya. Dengan kata lain, sebagaimana disepakati, berdialog itu apa sih sebenarnya? Berdialog itu adalah kesediaan untuk face to face, tapi juga side by side. Apa artinya? Berdialog berarti kita ready to confront the burden, dan dalam hal ini to confront the memory. Kan gitu ya. Pada tahun 89, Slobodan Milošević menghidupkan memori kekalahan Serbia dari Utsmania. Dan akibat memori yang negatif dihidupkan oleh Slobodan Milošević, Serbia melakukan serangan ya, kepada Bosnia. Ya. Karena memori itu belum berhasil diatasi. Menurut saya di sini tantangan dialog kita, apakah agama berani to confront face to face the memory, sehingga kita bisa menemukan memori perdamaian. Sehingga kita bisa menemukan memori yang bersifat positif. Katakanlah kita punya memori Abraham, tapi dari Abraham ada memori yaitu antara Ismail dan Ishak. Tapi orang yang berdialog itu mengatakan memori itu tidak memecah kita. Tapi memori itu membuat kita sadar bahwa Ismail sebagai anak sulung diberkati Tuhan, Ishak sebagai anak perjanjian diberkati Tuhan. Jadi berkat Tuhan itu bersifat Abrahamik, bersifat merangkul, bukan memisah-misahkan. Jadi menurut saya kita harus melanjutkan how to remember the burden, the past. Ya. Karena menurut kita semua, Hagia Sophia itu menyimpan memori. Sebenarnya memori wisdom, tapi memori itu ditapaki oleh kekuatan-kekuatan politik, perang salib, penaklukan, dan bagaimana memori itu membuat kita justru respect pada sejarah, tapi sekaligus mau menempuh sejarah yang baru. Yang terakhir, yang kedua, menurut saya, selain face-to-face, facing our memory, how could we still side by side, seperti yang tadi Pak Duta Besar kita katakan, bagaimana ke depan kita berdamai dengan semua jejak-jejak memori seperti ini. Nah, kita tahu umat Islam juga mengalami katakanlah mungkin kesedihan bagi kalau umat Islam
berbicara atas nama katakanlah masjid di Ayodhya di India ya, yang diubah oleh pengadilan juga kan barusan ya di Ayodhya. Sama aja perasaannya. Jadi dengan kata lain, bagaimanakah kita dengan semua memori itu ya, sadar bahwa sekarang ini dunia sedang dihantui oleh populisme. Jadi partai-partai yang memakai sentimen agama bisa menyeret kita lagi dalam populisme, dalam politik identitas. Sehingga dialog antar agama juga menjadi dialog untuk membuka inklusivitas, gitulah. Inklusivitas masyarakat, inklusivitas. Dan menurut saya Indonesia itu contohnya. Bayangkan, ya, saudara-saudara yang Muslim berhadap-hadapan dengan katedral, gitu ya, di Istiqlal itu. Bergantian memakai, bahkan ada terowongan di bawahnya untuk menghubungkan. Jadi menurut saya Indonesia bisa menjadi model yang mengatasi memori-memori tadi dan mengatasi populisme atau politik identitas menuju katakanlah multikulturalisme atau rekognisi yang bersifat menghormati. Menurut saya di situ makna interreligious dialog kita ke depan ini. Mungkin itu saja Pak Usama dari saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Salam hormat. Terima kasih Bapak. Mohon maaf kesalahan penggunaan istilah tadi di awal. Barangkali karena memang keterbatasan saya, pengetahuan saya. Tapi tadi menarik sekali ya informasinya tentang penekanan terhadap dialog. Bila kita ingin berdialog, memang dua hal harus kita jalani, face to face maupun side by side. Yang sekarang barangkali ditantang oleh populisme tadi. Baiklah. Menarik sekali ya, tiga pembicara kita, tokoh-tokoh kita sudah memberikan pencerahan. Saya tercerahkan oleh ketiga pembicara semuanya. Dan beranjak pula berarti kita ke agenda selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab dari para peserta, para hadirin sekalian. Ini masih ada waktu sekitar 1 jam. Sebelum nanti di ujung, kita juga akan mendengarkan closing statement ya dari seluruh pemateri. Ada waktu kita untuk sharing dengan beliau-beliau yang terhormat ini. Ada 176 peserta di ruang Zoom ini. Silakan apabila hendak bertanya, bisa langsung meletakkan pertanyaannya di chat ataupun raise hand ya, untuk langsung bertanya juga boleh. Silakan. Apakah sudah ada yang bertanya? Saya sambil cek betul. Nah, baiklah, saya langsung respon. Ada yang menulis pertanyaan di sini oleh Mas Parulihan Sipayung. Apakah hendak bertanya langsung? Kalau tidak merespon, berarti saya bacakan ya. Agak panjang nih sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Izin bertanya ke semua materi dari Parulihan Sipayung ini. Saya tidak mau menyinggung geopolitical issues karena ini menyangkut multiple interest yang kompleks. Secara teologis, Hagia Sophia ini nampaknya telah menjadi simbol atau miniatur dari lokus di mana dua agama pernah beribadah di tempat yang sama, walaupun dalam konteks waktu yang berbeda. Ini seperti bumi di mana dengan sengaja kita yang beragam dimaksudkan yang Maha Kuasa tinggal bersama. Dari perspektif kedua agama, mungkinkah kita melampaui simbol ini menuju ke kedalaman esensi beribadah hingga tempat tidak lagi menjadi perdebatan, melainkan kontribusi agama-agama bagi kemanusiaan. Dalam sejarah pertemuan dua agama, apakah satu tempat dikelola bersama untuk tempat ibadah? Jadi singkatnya beliau menanyakan apakah bisa antar agama ini melampaui tempat itu ya. Berarti spesifiknya pernah tidak dalam sejarah kita itu dua agama ini katakanlah Nasrani, Kristen dengan Islam satu tempat dua ibadah gitu. Apakah bisa ditangkap oleh para pembicara? Dari Hasbisan Hujam dulu. Baik. Terkait dengan pertanyaan ini, saya belum pernah dengar, belum pernah
baca ya, ada satu tempat ibadah yang dilaksanakan ibadah oleh dua agama, itu saya belum pernah dengar. Tapi yang ada, yang saya tahu dan saya menyaksikan sendiri di Istanbul itu, ya, di wilayah Üsküdar itu, ada satu daerah, gereja, sinagog, dan masjid berdampingan. Itu ada. Ya. Yang saya tahu adanya itu berdampingan, dekat sekali. Sinagog, gereja, dan masjid. Dan untuk toleransi agama di Turki, di Istanbul, ya sebagaimana juga di Indonesia, menurut saya cukup baik ya. Jadi semua pemeluk agama itu menjalankan keyakinannya, menjalankan agamanya secara bebas, tidak ada masalah. Barangkali itu aja jawaban saya, Saudara Usama. Terima kasih aja. Romo Agus, apa ada? Silakan. Baik, terima kasih. Karena tadi Pendeta Martin juga merevisi panggilan Romo, mohon Pak Usama juga sedikit, saya Bapak sajalah. Oh iya. Bukan Romo. Karena saya awam, bukan pastor. Apa yang disampaikan tadi menurut saya sangat ideal. Pertanyaannya adalah, apakah dimungkinkan di dalam di sebuah tempat bisa dilakukan ibadat dari agama yang berbeda, khususnya kita sebagai keturunan dari Abrahamic religions. Nah, kalau misalnya sebagai follow up dari diskusi ini, teman-teman dari IPF bisa mengusulkan kepada pemerintah Turki, bagaimana di dalam kompleks Hagia Sophia itu ada satu tempat tertentu, tidak harus bersama-sama, tetapi juga bisa dilakukan ibadat dari misalnya teman-teman atau saudara kita dari Kristen Ortodoks, dari Katolik Roma, tetapi juga dilakukan satu tempat untuk ibadat dari teman-teman yang beragama Islam. Nah, kenapa saya menyampaikan ini sangat ideal? Karena nilai yang paling pokok, kata kuncinya adalah humanity. Kalau dalam bahasa Itali, humana, kemanusiaan. Kita diciptakan oleh Tuhan sebagai sesama manusia dengan segala perbedaan, tetapi dalam satu tempat yang besar di Istanbul, di Hagia Sophia, kita bisa beribadat bersama di tempat yang berbeda. Alangkah idealnya, dan mungkin dunia akan melihat apa yang disebut oleh Pak Pendeta tadi, fenomena populisme akan sedikit terkalahkan oleh fenomena kemanusiaan. Demikian, Pak Usama. Baik, Bapak Agus, luar biasa. Sekarang Bapak Martin Liketo, apa hendak merespon juga pertanyaan ini? Ya, mungkin pendek saja ya. Memang secara katakanlah fenomenologi agama gitulah. Ibadah itu tidak mungkin bersama-sama karena setiap ibadah punya center of gravity-nya, gitu ya. Kalau kita ke Borobudur, kita tahu center of gravity-nya di mana, kan gitu ya. Kalau kita ke gereja, center of gravity-nya ada pada katakanlah Trinitas. Kalau ke masjid, center gravity-nya ada pada asma Allah misalnya. Jadi tidak bisa. Tetapi yang bisa justru di Indonesia sudah dipraktekkan, saya sendiri waktu zaman Gus Dur sering ke tempat beliau untuk berdoa bersama. Jadi masing-masing tokoh agama berdoa bersama dengan katakanlah isu perdamaian bangsa ini. Jadi berdoa bersama bisa menjadi katakanlah komponen yang dilakukan di Hagia Sophia itu ya. Apalagi kalau seperti kata duta besar kita tadi, sekiranya ada satu ruang kecil, kapel katakanlah ya. Di situ itu akan luar biasa sekali ya. Tapi di Jawa sebenarnya kuburan lintas agama udah biasa ya. Kakeknya punya banyak, aku udah biasa itu. Tinggal belum aja bikin ibadah bersama. Walaupun yang namanya selamatan kan semua agama ikut kumpul dan sama-sama bersyukur ya. Walaupun agamanya beda. Sebenarnya Jawa ini bisa lebih mengemuka dalam hal itu ya. Untuk memberitahu kepada mereka. They are not telling us how to be religious. We are telling them actually. Gitulah kira-kira kalau keyakinan saya ya menurut keindonesiaan kita. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Mari.
Makin lama makin banyak ternyata peminat untuk bertanya ini. Mohon izin untuk kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Ada Mas Dede Wijaya ini bertanya, apakah hendak bertanya sendiri? Atau perlu saya bacakan? Saya bacakan lagi berarti ya, kalau saya respon. Ya, bacain aja, bacain. Oke. Pengalih fungsian bangunan bersejarah tempat ibadah bisa saja terjadi berulang kali dan berubah-ubah sepanjang sejarah, tergantung pihak yang berkuasa saat zaman itu. Apa peran UNESCO dalam bangunan bersejarah ini? Apakah ada ketentuan khusus UNESCO tentang bangunan bersejarah dan kesepakatan negara-negara dunia dalam PBB? Tapi ini perspektifnya UNESCO sekali ya, dan budaya ini. Apakah bisa dijawab oleh para pembicara sekalian? Itu Pak Bapak Dubes Agus, lah itu. silakan Pak. Iya. Baik. Jadi saya sekarang main politik dalam arti politik internasional ya. UNESCO sebagai sebuah organisasi internasional di bawah PBB tentu memiliki kemampuan untuk menghimbau ataupun menekan dan sebagainya. Tetapi at the end, dalam hubungan internasional seperti tadi saya katakan di awal penyampaian saya, kedaulatan tertinggi ada pada setiap negara. Bahwa kadang-kadang terjadi friksi antara organisasi internasional dengan kedaulatan sebuah negara, ya. Oleh sebab itu, kalau ditanyakan tadi, UNESCO memiliki kemampuan moral atau memiliki kemampuan untuk menghimbau, menekan, dan sebagainya, tetapi ujung-ujungnya dalam praktek politik adalah bahwa kedaulatan ada di setiap negara. Oleh sebab itu, satu-satunya jalan untuk bisa mengatasi, tadi saya mendengar dari Pak Hasbi, dari Pendeta Martin, dan sebagainya, kalau pemerintah Indonesia atau kita semua bisa menghimbau kepada pemerintah Turki, selain keterbukaan, tadi ada tempat sedikit saja untuk beribadah agama-agama, itu sangat ideal dan dunia akan melihat Turki sebagai sebuah model mengenai kerukunan antar umat beragama. Demikian, Pak Moderator. Terima kasih Pak. Pak Martin atau Ustaz Hasbi apa enggak merespon? Martin silakan. Oh enggak usah, oke. Ustaz Hasbi. Saya tidak bisa menjawab. Oke. Baiklah. Bagaimana pandangan UNESCO itu? Coba ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Mas Kholis Hamdi dari UIN Jakarta. Apa hendak menanyakan langsung? Saya tanyakan sendiri aja berarti. Narasi yang terbangun dari diskusi ini lebih condong ke politik rumah ibadah. Justru sebaiknya kita menjauhi perspektif tersebut. Perspektif abad pertengahan, politik populisme ala Presiden Erdogan, dan politik diplomasi, seperti pendirian masjid-masjid Turki seluruh dunia. Pertanyaannya adalah, bagaimana mendudukkan Hagia Sophia di luar perspektif politik keagamaan menjadi milik bersama tanpa harus melihat status sekarang ini, karena ada kompleksitas sejarah dan pengakuan UNESCO sebagai milik bersama warga dunia. Bagaimana keluar dari perspektif politik keagamaan ini, para pembicara sekalian? Boleh? Mulai dari siapa? Ustaz Hasbi. Baik, terima kasih. Jadi begini, tadi ada beberapa komentar juga, keputusan Erdogan ini sebagai keputusan yang populis ya. Kalau saya berpikir tidak demikian. Tidak berpikir demikian, karena bagi seorang Erdogan sebagai presiden yang taat beragama, ya, menurut keyakinannya mengubah ini kan bukan sebuah gereja yang diubah menjadi masjid, tapi sebuah museum ya menjadi sebuah masjid sesuai dengan sesuai dengan sebuah wakaf yang diberikan dengan tujuan penggunaannya sebagai masjid. Jadi saya melihat bukan dari segi populisme ya. Terus bagaimana
ya tanpa melihat statusnya menjadi milik bersama tanpa harus melihat status sekarang ini. Saya rasa dengan keberadaan Hagia Sophia sebagai masjid, ya, dan semua ornamen atau mozaik yang ada di dalamnya itu tidak ada yang dibuang atau dirubah atau dirusak, ya, semuanya dijaga dengan baik dan semua pemeluk agama, ya, boleh datang dan mengunjungi Masjid Hagia Sophia ini, diizinkan, tidak ada pembatasan seperti itu. Saya kira itu hal yang baik, ya, memanfaatkan situs Hagia Sophia ini untuk kepemilikan bersama. Barangkali itu aja jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih. Dari Bapak Agus dan Pak Martin, apakah hendak merespon ini juga pertanyaan yang tadi? Sedikit boleh saya respon. Silakan Bapak. Saya lebih 36 tahun berkecimpung di dunia politik antar negara. Pertanyaan yang disampaikan tadi sangat-sangat bagus. Apakah mungkin kita memisahkan antara politik agama di satu pihak dengan nilai-nilai kemanusiaan? Kalau secara pribadi saya melihat mungkin dan bisa, tetapi persoalannya tidak mudah. Karena misalnya saya ingin juga mendalami mengenai apa yang terjadi di Turki. Saya yakin bahwa keputusan pengadilan maupun kemudian disahkan oleh Presiden Erdogan mengenai perubahan ini tidak terlepas dari pertimbangan politik. Tidak terlepas dari pertimbangan politik. Walaupun secara politik itu legal dan syah. Hanya pertanyaan dan persoalan kita, apakah sekali lagi pertimbangan dan keputusan politik itu akan meng-create problems atau akan meng-create perdamaian? Ini menjadi pertanyaan kita. Nah, oleh sebab itu, pertanyaan kembali kepada pertanyaan tadi, idealnya memang bisa dan mungkin, tetapi tidak mudah di dalam praktek politik saat ini. Terima kasih. Baik, tidak mudah untuk mempraktekannya, memisahkan itu dengan politik dan sebagainya tadi. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, ya. Dua pertanyaan ini saya gabung jadi satu karena yang satu cukup singkat sebenarnya. Dari Mas Vincent Pius Dimni, beliau bertanya, apakah sebelumnya ada persetujuan secara resmi atau hitam di atas putih terkait perubahan gereja, masjid, dan museum? Perubahan hitam di atas putihnya apakah ada? Kemudian, bagaimana tanggapan para pemateri terhadap pihak-pihak sekuler yang memanfaatkan isu Hagia Sophia untuk mempropagandakan ideologinya yang berpotensi memperlebar jurang antar umat beragama? Silakan dari Bapak Martin, apakah ingin memulainya? Ya, baik, sedikit saja ya. Ya. Kalau soal hitam atas putih mungkin Pak Hasbi yang tahulah, karena dia meneliti dengan lebih seksama. Tapi eksperimen sekuler Turki itu apakah memang tidak bisa lagi mengembalikan Hagia Sophia ini menjadi tempat bersama? Memang Turki itu bergumul tentang identitasnya, apakah dia Eropa atau bukan, kan begitu ya kalau kita baca ini sekali lagi Orhan Pamuk ya. Jadi dan lama sekali Turki itu ingin masuk ke masyarakat Eropa. Menurut saya apakah ketika Turki betul-betul menemukan keeropaannya, dia menemukan proses keterbukaan identitasnya sehingga sekularitasnya itu justru akan menjadikan lagi Hagia Sophia ini milik bersama. Itu pertanyaan saya saja ya. Saya sih memikir jenius sekali Bung Karno gitu loh, bahwa kita ini bukan negara Islam, tapi juga bukan negara sekuler, kita negara Pancasila. Jadi saya jadi ingat Soekarno, padahal Soekarno dan Atatürk sebenarnya sama spiritnya ya, seorang nasionalis sejati. Ya. Cuma saya hanya bisa merespon itu. Ya, bahkan kalau di buku Penyambung Lidah Rakyat itu ada banyak apresiasi dari Soekarno terhadap Kemal Atatürk, tapi beliau kontemplasikan sendiri, artikulasikan sendiri menjadi tadi itu
Oke. bukan negara agama, bukan, dan sebagainya tadi. Menarik. Pak Mari. Kemudian Ustaz Hasbi. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama itu saya kurang paham ya. Apakah sebelumnya ada persetujuan secara resmi hitam di atas putih terkait perubahan gereja, masjid dan musim? Antar siapa persetujuan ini? Benar, sebenarnya itu bisa dijawab ya tidak ya, karena kan seluruh perpindahan itu dengan penaklukan dan sebagainya itu ya. Jadi tentu tidak ada hitam di atas putih gitu menurut saya. Seperti kontrak kalau ada hitam di atas putih gitu. Kalau maksudnya itu resmi hitam putih oleh keputusan presiden, keputusan pengadilan dalam hal ini yang terakhir kalinya dari musim ke masjid itu ada hitam putihnya. Tapi kalau dari ketika penaklukan Istanbul umpamanya dari Kristen dengan antara Kristen dan umat Islam itu ada kontrak seperti itu, saya rasa tidak ada itu ya. Baik. Barangkali begitu. Kemudian terkait dengan tadi pihak-pihak sekuler yang mempropagandakan ideologinya terkait untuk memperlebar jurang antar umat beragama dalam konteks Turki. Baik. Ya, saya jawab begini. Saya di Indonesia ini sudah 18 tahun ya. Ketika saya pertama kali datang ke Indonesia, masyarakat di sini selalu mengatakan Turki sekuler, Turki sekuler, Turki sekuler gitu. Seolah-olah itu ada anggapan saya melihat dari masyarakat. Seolah-olah itu Turki itu lepas identitas keislamannya gitu. Padahal tidak demikian. Okeylah, dalam undang-undang dasarnya itu ya Turki katakan sekuler. Tapi itu negara sendiri sebetulnya tidak sekuler. Unsur nilai-nilai keagamaan ya dalam hal ini mayoritas Muslim ya itu masuk dalam pengurusan negara ya. Negara juga urus masjid, negara urus haji, negara urus nilai-nilai agama itu masuk dalam undang-undang seperti undang-undang wakaf umpamanya dan sebagainya itu. Kalau dikatakan sekuler murni tidak. Kalau saya kurang setuju dengan hal itu. Meskipun ya dalam undang-undang dasarnya itu ada Turki dikatakan sekuler, tapi tidak murni sekuler. Jadi nilai agama itu pasti masuk dalam kebijakan sebuah pemerintahan di Turki. Dan apa yang terjadi di masa sekuler di Turki selama 27 tahun, dari 23 sampai 50, sebetulnya itu bukan sekulerisme. Ya, berusaha menghilangkan nilai-nilai keislaman dari tanah Turki. Ya, sebelumnya Turki umpamanya dari segi pakaian, orang sebelumnya ya sesuai dengan keyakinannya sebagai Muslim, pakaian Muslim, tapi di masa Republik sekuler dilarang. Azan aslinya bahasa Arab diganti dengan bahasa Turki dan sebagainya. Itu banyak kebijakan itu sebenarnya mengatasnamakan sekuler, tapi sebetulnya pada dasarnya itu menghilangkan nilai-nilai Islam sendiri di Turki. Itu yang terjadi. Makanya itu tidak diterima oleh masyarakat karena itu sebuah kebijakan dari top down ya, kebijakan dari pemerintah ketika itu ke masyarakat, tapi masyarakat punya identitas keislaman sehingga tidak menerima dan tidak membumi kalau istilah Indonesia itu. Istilah sekulerisme tidak membumi. Akhirnya ya ditolak oleh masyarakat Turki sendiri. Akhirnya ya partai-partai yang mengusung ya nilai-nilai keagamaan itu menjadi ya jadi lebih populer dibanding dengan partai sekuler. Jadi kita tidak terlepas dari keyakinan, tidak terlepas dari agama, tidak mungkin itu. Pasti akan berpengaruh pada kebijakan pemerintah dan untuk kebijakan masyarakat juga. Terkait dengan penggabungan Turki dengan Uni Eropa,
saya melihat Turki sudah berupaya melakukan berbagai perubahan sesuai dengan permintaan Eropa ya. Tapi sampai saat ini juga belum diterima. Padahal ada negara-negara tertentu yang kondisinya lebih rendah daripada Turki itu di Eropa itu diterima anggota. Tapi Turki tidak diterima. Dan saya melihat di sana ada sentimen agama di sana. Ada sentimen agama, kalau Turki diterima, ya karena ini mayoritas Muslim, tidak mungkin bergabung dengan Eropa. Kira-kira bahasa saya begitu. Dan pemerintah saya melihat itu mengerti itu. Makanya tetap berusaha, tapi tidak terlalu mengharapkan. Barangkali itu jawaban saya. Baik, Ujang. Mendengar pemaparan tentang sekularisme tadi, saya teringat beberapa saat setelah peristiwa itu, 24 Juli atau 10 Juli itu, ada wawancara di Al Jazeera antara wartawan Al Jazeera dengan juru bicara Presiden, Ibrahim Kalin. Yeah. Itu beliau ditanya oleh pewawancara itu, apakah keputusan pemerintah Turki ini akan merubah nilai-nilai sekularisme di Republik Turki gitu. Jawabannya Ibrahim Kalin menarik sekali. Beliau bilang begini, kalau sekularisme maknanya adalah penghormatan terhadap agama-agama, maka Turki sebenarnya lebih sekuler gitu, dengan keputusan ini gitu. Itu jawaban beliau menarik sekali, dan itu inline dengan apa yang tadi disampaikan oleh Saudara Setia terkait dengan makna sekularisme ini jadinya apa gitu. Baiklah, Bapak Agus, Anda menambahkan, silakan. Sedikit menanggapi bahwa tadi dipertanyakan antara hubungan kaitan antara sekularisme atau nilai-nilai sekularisme dengan nilai-nilai agama. Saya ingin menyampaikan sharing dalam kesempatan ini bahwa setelah saya 4,5 tahun bertugas di Vatikan, teman-teman pimpinan di Vatikan selalu mereka mengapresiasi dan mempertanyakan mengenai Pancasila. Karena Pancasila itu dengan sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, itu menafikan sekularisme yang diartikan secara umum. Tetapi nilai-nilai agama seperti di sila pertama itu ada di setiap hati orang Indonesia yang menganut agama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, memang tergantung pada pengertian sekularisme, dan juru bicara Presiden Erdogan tadi betul. Kalau sekularisme itu dipertentangkan dengan nilai-nilai agama, tidak akan pernah bisa ketemu, seolah-olah sekularisme itu anti agama. Tetapi kita in between Indonesia, yaitu punya Pancasila, punya ketuhanan, punya kemanusiaan, punya demokrasi dan keadilan sosial. Itu dikagumi oleh dunia. Hanya pertanyaannya adalah, apakah kita sendiri, terutama generasi muda sekarang, bisa mengapresiasi satu dasar negara yang betul-betul mendunia? Itu tanggapan saya, ya. Moderator. Terima kasih, Pak. Ini masih banyak sekali, ternyata sementara waktu jadi terbatas ini. Dan saya harapkan sebenarnya teman-teman penanya bisa menanyakan langsung juga ya, sehingga ada interaksi gitu, tidak sekedar moderator dengan pembicara saja. Ada Mbak Dwi Adni, bisa menanyakan langsung nggak ya kira-kira? Agak panjang kalau saya bacakan, justru kurang nangkep. Mungkin diberi kesempatan dia unmute, takut saya dia nggak bisa unmute gitu. Oh gitu, bisa jadi ya. Mbak Dwi Adni, apa masih bersama kita? Iya. Oh iya, silakan Mbak. Baik. Pertanyaan saya sederhana saja sebenarnya, karena saya melihat bahwa terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Terima kasih. Oh, iya. Karena saya melihat bahwa peristiwa ini sebenarnya hal yang biasa saja. Ya. Terserah pemerintah Turki begitu ya. Tapi ada satu pertanyaan saya yang mungkin mengganjal, yang mungkin saya tidak tahu. Apakah ada pergeseran pola pemikiran Islam Turki dari waktu ke waktu sampai seolah pernah ada masa pemikiran Islam yang
Terputus ya. Hari ini itu memang seperti itu, yaitu mengedepankan identitas Islam ketimbang mengedepankan humanitas, begitu. Terima kasih. Sebenarnya ini diarahkan ke Ustadz Hasbi ya, karena Turki. Pertanyaan tadi terputus pembicaraannya, jadi saya tidak paham maksudnya apa ya. Iya, saya ringkas sedikit dari pertanyaan di sini ya. Kalau saya tangkap ada pergeseran tentang cara Islam di Turki dari yang mengutamakan identitas Islam menjadi mengutamakan identitas yang humanisme gitu, maksudnya kemanusiaan. Tanggapan Bapak gimana? Jadi saya berusaha menjawab dengan apa yang saya pahami ya, izinkan. Jadi gini, Turki kalau kita melihat dalam sejarah, ya kita menyaksikan Turki Osmani 623 tahun, ya, menjadi sebuah dinasti besar dan punya akar sejarah keislaman yang panjang, ya, dengan apa namanya Turki Osmani hidup dengan tradisi keislaman yang cukup panjang dan mengakar di masyarakat. Dan dalam sejarah juga saya perlu tekankan bahwa ketika Islam kuat di Turki juga, ya, umpamanya pada masa Turki Osmani, ya, masyarakat Turki itu sangat menghormati, ya, atau sangat harmonis dengan pemeluk agama yang lain. Dan itu kita menyaksikan, ya, di masa akhir umpamanya diberikan hak minoritas, terus apa namanya pemeluk agama yang lain juga apa namanya menjalankan agamanya dengan baik, terus pemerintah juga pada waktu itu diberikan apa namanya membantu pada tempat ibadah mereka dan sebagainya, menunjukkan bahwa bagi bangsa Turki, ya, dalam sejarah itu kita melihat toleransi agamanya cukup tinggi. Jadi tidak ada yang umpamanya dipaksa masuk tidak ada yang dipaksa untuk masuk Islam dan sebagainya. Ya. Dan itu masa selanjutnya itu di Turki Osmani, ya. Jadi dan kita kalau mengkaji mungkin banyak yang baca sejarah Turki Osmani. Turki Osmani itu masyarakatnya sangat kompleks, sangat majmuk, ya. Yahudi, Kristen dan sebagainya, banyak sekali agama. Dan perlu saya sampaikan juga, ketika umat Yahudi mau dibantai di Spanyol pada abad ke-15, ya, ini menarik sekali. Umat Yahudi itu datang ke apa namanya Turki Osmani pada waktu itu minta perlindungan. Mereka diterima, meski nantinya ya mereka yang apa namanya berusaha meruntuhkan Turki Osmani sebetulnya. Tapi toleransi agamanya itu sangat apa namanya menurut saya sangat tinggi sekali. Setelah itu didirikan Republik Turki. Dan setelah itu juga saya melihat toleransi agama ini masih terjaga dengan baik di Turki. Ya, saya sendiri dari Kayseri, memang di masyarakat kami itu bisa dikatakan 100% Muslim, ya. Saya tidak pernah berinteraksi dengan masyarakat non-Muslim ketika saya ada di. Tapi seperti di Istanbul, di Hatay dan sebagainya itu. Yang saya tahu, yang saya dengar, yang saya baca, ya, kerukunan umat agama itu sangat baik, tidak ada masalah. Dan dengan perubahan ini, saya rasa tidak akan berpengaruh apa namanya dalam dialog atau kerukunan umat beragama di Turki. Barangkali itu aja saja. Saya beralih ke beberapa penanya yang angkat tangan, ya. Ada Mbak Airen ini. Ya, terima kasih. Silakan, sudah diambil, ya. Ya, suara saya terdengar jelas? Terdengar. Sekalian sampaikan pertanyaannya akan diarahkan ke siapa, Mbak, ya? Oke, mungkin lebih ke Pak Hasbisen, ya. Sebenarnya apa sih yang menjadi keharusan bagi masyarakat Turki untuk mengubah museum Hagia Sophia menjadi sebuah masjid kembali? Apa keharusan yang
membuat mereka harus mengubah itu. Lalu apa tujuan utamanya dan perubahan apa yang diharapkan dari pengalihan fungsi dari museum menjadi masjid? Dan apakah tujuan tersebut akan bermanfaat bahkan bagi kaum minoritas? Karena jika manfaatnya itu berguna bagi banyak orang, tentunya perdebatan bisa dikurangi. Terima kasih. Menarik sekali. Bisa langsung direspon, Sob? Baik, terima kasih atas pertanyaan Mbak Irene. Apa keharusan bagi masyarakat Turki untuk mengubah museum menjadi masjid? Ya, yang paling utama adalah karena posisi atau status Hagia Sophia itu sebagai wakaf, ya, yang tadi saya jelaskan. Maksudnya dia diwakafkan atau diperuntukkan untuk tujuan tertentu dari pemiliknya. Yang pertama kali, yaitu Sultan Muhammad Fatih, dia mewakafkan bangunan itu untuk sebagai masjid. Nah, itu jadi dasar. Karena dalam Islam, satu bangunan itu harus ketika diwakafkan dengan tujuan tertentu, harus digunakan sesuai dengan tujuan itu. Karena Sultan Muhammad Fatih mewakafkan sebagai masjid, ya bagi masyarakat Turki yang paham agama, ya itu harus dikembalikan kepada fungsinya pertama kali, yaitu dari Sultan Muhammad Fatih, yaitu sebagai masjid. Itu yang paling pokok menurut saya, kenapa dia harus diubah itu. Apa manfaatnya? Kalau menurut saya begini, kalau kita berpikir dengan jernih, ya, bagi semua pemuka agama ini, ya, satu tempat, awalnya tempat ibadah, yaitu terlepas gereja atau masjid, ya, tapi dijadikan museum. Sebelumnya kan tempat ibadah, ya, penyembahan kepada Tuhan sebelumnya. Tapi dijadikan museum, tidak ada ibadah, tidak ada pengagungan kepada Tuhan yang Maha Esa, kan? Ya. Kalau diperuntukkan dijadikan sebagai masjid, otomatis ya orang kan ibadah, menyembah kepada Tuhan. Itu manfaatnya. Bagi orang non-Muslim, ya dia juga bisa datang, mau lihat ornamennya dan sebagainya, silakan aja, tidak ada masalah. Itu jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Saudara. Mbak Erin, bagaimana? Sudah cukup? Kalau sudah, kita bisa lanjutnya. Boleh satu lagi untuk menanggapi Pak Hasbisen? Silakan juga. Sedikit saja. Jadi seperti pertanyaan yang sudah dilayangkan di sini di grup chat, apa peranan museum itu sendiri tidak sebagai jembatan dari penghubung dua agama, gitu? Karena kalau misalnya diubah lagi menjadi masjid, bukankah itu hanya melambangkan satu agama saja, tidak bisa menjadi jembatan lagi, begitu? Terima kasih. Itu saja yang terakhir. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi begini, kalau ya tadi sebenarnya poin pentingnya yang tadi sesuai dengan wakaf, ya, harus digunakan dengan tujuannya. Itu poin penting menurut saya, dan sekarang itu dikembalikan pada fungsi itu, dan itu tidak menutup kemungkinan untuk dialog agamanya itu menurut saya, yang tadi bisa datang. Dan Turki sendiri juga, ya, khususnya di Istanbul itu gereja itu banyak sekali, ya. Gereja kalau orang mau ibadah terus sesuai dengan keyakinan umat Kristen itu banyak sekali gereja. Jadi bisa dia lakukan di sana. Dan dengan dialih fungsikan sebagai masjid, saya rasa, menurut saya, ya, itu tidak merusak kerukunan umat beragama. Barangkali itu aja. Terima kasih. Baiklah. Kita berlanjut ke yang mengangkat tangan. Ini ada lagi satu, Mas Demianus Nathaniel. Silakan, Mas. Disampaikan juga akan diarahkan kemana pertanyaannya. Baik. Maaf, terdengarkah suaranya saya? Ya, kedengaran? Iya. Kedengaran, silakan.
Mungkin saya lebih bertanya ke Pak Martin Sinaga yang memang biasa bergelut dengan dialog perdamaian antar umat beragama. Jadi begini, memang tidak dapat dipungkiri bahwa bangunan Hagia Sophia berada di bawah kewenangan pemerintah Turki. Itu tidak bisa kita pungkiri. Jadi apapun mau dijadikan apapun oleh pemerintah Turki itu sesuai dengan katakanlah wilayah kewenangannya. Terlepas apakah pemerintah Turki mau mendengar suara masyarakat dunia, khususnya umat Kristen, apakah itu Ortodoks, Katolik, Protestan, ya terlepas dia mau pemerintah ini mau mendengarkan suara mereka, karena memang tidak dapat dipungkiri juga bahwa perubahan bangunan Hagia Sophia dari museum menjadi masjid itu menimbulkan kesedihan. Jadi saya bisa merasakan apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan oleh atau yang disampaikan oleh Paus maupun juga perwakilan Gereja Ortodoks di Dewan Gereja Dunia, bahwa mereka menyatakan sedih. Mengapa? Seperti yang Pak Martin Sinaga sampaikan, itu mengangkat memori-memori tertentu yang memang di balik bangunan tersebut ada sebuah perasaan keterkaitan dengan bangunan tersebut. Jadi ketika itu diubah menjadi sebuah bangunan keagamaan tertentu atau difungsikan kembali keagamaan tertentu, maka eksistensi dari bangunan tersebut sebagai simbol keagamaan itu kemudian menjadi terganggu. Nah, menurut saya ini terjadi karena bangunan-bangunan atau keagamaan yang diwariskan ini merupakan simbol eksistensi keagamaan. Nah, bangunan-bangunan ini sebenarnya bisa saja dimanfaatkan untuk perdamaian. Nah, bagi saya ketika itu menjadi museum itu memang sangat baik karena memang rasa memiliki banyak agama ada di sana. Tetapi ketika diubah menjadi masjid, memang itu menimbulkan kesedihan. Nah, bahkan bisa menjadi berbahaya ketika dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menunjukkan hegemoni. Jadi itu mengingat kembali, mengangkat memori hegemoni sebuah kelompok terhadap kelompok yang lain. Nah, menurut saya bagaimana solusinya? Menurut saya kita perlu, menurut saya kita harus lampaui situasi seperti ini. Jadi menurut saya secara logis saja, ikhlaskan saja ini sudah menjadi masjid kembali oleh pemerintah Turki, dan kemudian kita mencoba berteologi dengan cara yang melampaui hal itu. Tidak lagi berpijak pada simbol-simbol keagamaan seperti bangunan-bangunan, tapi kita melampaui bagaimana praksis keagamaan itu eksistensinya lebih kepada proyek-proyek kemanusiaan. Yang ketika mau bangunan apa diubah apa itu tidak lagi menjadi persoalan, karena menurut saya ada banyak peristiwa yang bisa menimbulkan kesedihan. Mungkin saat ketika dalam konteks ini adalah kesedihan bagi umat Kristen, tetapi di sisi lain mungkin juga ketika masjid di India itu menjadi bangunan lain, itu pun juga bisa menjadi kesedihan bagi umat Islam. Mungkin itu. Mohon komentarnya Pak Martin Sinaga. Terima kasih. Pak Nathanael, berarti itu pernyataan ya? Betul, tidak bertanya berarti ya? Betul, betul. Bapak Martin Sinaga, silakan apabila Anda merespon. Mungkin itu pertanyaan terbesar agama ya. Apakah agama hanya berhenti pada memori dan pengalaman ibadah saja, atau dia bisa keluar dari itu kepada masyarakat? Di situ pertaruhan kita sebenarnya. Bagaimanakah agama itu dengan kalau istilah Soekarno beragama yang berbudaya, menciptakan budaya baru. Jadi saya mau sedikit contoh saja ya, karena saya pernah tinggal 4 tahun di kota Jeneva itu, waktu di Dewan Gereja saya bekerja dulu. Jadi menurut saya yang paling bahagia itu mungkin orang Swiss gitu ya. Dulu Swiss itu kan salib itu gereja gitu ya. Lalu salib itu dipindahkan menjadi bendera Swiss. Kita tahu bendera Swiss ya. Tapi sekarang menjadi Red Cross kan gitu ya. Jadi keberagamaan itu bergerak terus menjadi Red Cross, menjadi palang merah, lalu bekerja sama dengan Red Crescent, ya, bulan sabit merah gitu, untuk mengerjakan, menolong pengungsi. Bahkan di perang Syria pun hanya Red Cross yang boleh masuk karena kemanusiaannya. Menurut saya agama itu mesti kita gerakkan seperti kisah
Swiss itulah gitu ya, sehingga ujungnya dia menjadi palang merah, menjadi bulan sabit merah untuk menolong sesama. Disitulah sebenarnya tempat baru agama gitu, agar memori rumah ibadah ini nggak terlalu mencekam, apalagi membuat perasaan kita galau gitu ya, karena hidup ini ada di lapangan sehari-hari sebenarnya. Itu saja kalau tanggapan saya ke Pak Demianus. Terima kasih Pak Usama. Terima kasih Pak Martin. Bapak Agus Siriono, apabila Anda merespon juga pernyataan yang tadi, atau tidak? Kalau tidak, barangkali karena waktunya juga terbatas, bagaimana apabila kita masuk ke pertanyaan terakhir ini, sekaligus closing statement sepertinya. Ya, ada pertanyaan dari Mas Edis Sagala. Pertanyaannya umum sebenarnya, pelajaran apakah yang dapat kita tarik dari sejarah Hagia Sophia pada konteks kita di Indonesia yang multi agama? Gitu. Pelajaran apa yang bisa kita tarik dari Hagia Sophia ini kepada tiga pembicaranya keseluruhan, sekaligus closing statement. Mohon berkenan dari Bapak Martin Sinaga dulu. Ya, walaupun saya mau mengatakan kenapa nggak orang Turki belajar dari kita gitu ya. Oh iya, itu soalnya saya pernah membawa orang asing ke Borobudur. Yeah. Lalu dia bertanya kepada saya, Pak Martin, di sekitar Borobudur ini nggak ada satupun orang Buddha yang saya lihat, katanya. Kan Muslim semua ini. Kok Borobudur nggak berubah gitu ya? Itulah Indonesia. Jadi sebenarnya ya bawa dunia belajar dari kita, dan kita lebih percaya diri mengatakan ini loh Indonesia yang punya lapisan-lapisan antar agama yang begitu mendalam. Tapi karena bertanya soal pelajaran, mungkin yang kita bisa pelajari adalah bahwa dialog antar agama itu bukan, kalau pakai istilah orang India, it's not about goody-goody. Artinya bukan omongan baik-baik saja. Ada yang kita harus atasi, yaitu memori-memori tadi. Tapi kita optimis sebenarnya, karena tadi Pak Hasbi juga mengatakan, sebenarnya Turki walaupun ada pergeseran politik, katakanlah ya, dari presidennya, tetap toleran. Jadi bagaimana kita sebanyak-banyaknya membuka ruang-ruang toleransi antar agama. Entah dengan kerjasama, entah dengan doa bersama, atau juga dengan membangun, katakanlah, titik-titik pertemuan bersama. Mungkin kalau Indonesia membangun organisasi FKUB misalnya ya, yang bersifat lintas agama. Menurut saya di situ pelajaran yang kita bisa dapat. Dari saya Pak Usama, terima kasih. Terima kasih Om Martin, luar biasa. Selanjutnya ke Ustadz Hussein dulu, silakan. Pelajarannya? Iya. Dan closing statement, silakan. Baik. Kalau bagi saya ya, saya terus terang aja, saya sebagai seorang Muslim senang Hagia Sophia kembali jadi masjid. Kalau pendapat saya ya, satu tempat ibadah dijadikan museum itu tidak baik ya, tidak baik. Ya biarkan aja dia jadi tempat penyembahan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang baik. Tapi meskipun diubah jadi seperti ini, jangan sampai yang tadi ada ada perasa paling hegemoni, merasa paling benar dan sebagainya, itu jangan. Ya, kita juga memberikan ruang kepada pemeluk agama yang lain ya untuk memanfaatkan situs Hagia Sophia itu. Jadi meskipun ada perubahan seperti ini ya tetap kerukunan umat agama itu harus kita jaga bersama. Barangkali itu aja. Terima kasih. Nah, terima kasih Ustaz. Pembicara kita yang terakhir, Bapak Agus Siriono, silakan. Baik, Pak Moderator, secara singkat saya ingin menyampaikan 3 pelajaran yang penting bagi kita di Indonesia dengan melihat kasus Hagia Sophia ini. Yang pertama adalah kita bersama hendaknya tidak terlalu terobsesi dengan kejadian di Istanbul ini. Artinya bahwa biarlah itu menjadi keputusan pemerintah Turki. 1. Yang kedua, janganlah kita kemudian terpancing dengan berbagai pemikiran yang kemudian membenturkan antar agama di Indonesia. Terutama di Indonesia. Sebab apa? Sebab
tadi juga dibicarakan oleh beberapa pembicara bahwa masalah rumah ibadah ini sudah terselesaikan secara internal. Dan terakhir ya, last but not least yang ingin juga saya sampaikan adalah, yuk kita bersama-sama tetap membangun kerukunan umat beragama di antara kita. Syukur-syukur, tadi yang pernah saya sampaikan, kita bersama bisa menyampaikan himbauan atau masukan kepada pemerintah Turki melalui pemerintah Indonesia agar Hagia Sophia tetap terbuka dan siapa tahu di dalamnya ada tempat kecil untuk ibadah dari teman-teman dari agama yang lain. Demikianlah pelajaran yang kita petik dari masalah ini. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih juga Pak, luar biasa. Barangkali saya juga menutup ya. Dalam Al-Quran itu ada salah satu ayat yang menarik, barangkali berkaitan dengan dialog. Ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Marilah kita berhimpun dalam satu kalimat yang bersama di antara kita dan di antara kalian gitu. Sehingga dan kalimat ini banyak sebenarnya para ulama kita menafsirkan dalam Islam itu. Cuma di antara tafsiran yang bagus adalah ukhuwah insaniyah itu ya. Selain ukhuwah Islamiyah ada ukhuwah insaniyah juga. Persaudaraan antar umat manusia yang barangkali kita biasa pahami sekarang dengan kemanusiaan tadi. Dan kalau berislam, kalau berkristen dan beragama yang lain pun harus juga berada pada level ini, yaitu taraf kemanusiaan. Sehingga bisa dipertemukan antar keyakinan yang berbeda dalam muamalah, dalam interaksi antar agama, antar bangsa, dan sebagainya. Dan tadi sempat disinggung juga terkait dengan keputusan pemerintah Turki ini ya. Saya ingat sekali juga sebenarnya di dalam cuplikan pidato beliau juga menyebutkan bahwasanya Hagia Sophia ini meskipun fungsinya ditambahkan juga menjadi masjid, karena kemuseumannya juga tidak hilang sebenarnya. Itu juga terbuka untuk seluruh agama, seluruh bangsa, baik warga negara Turki maupun warga negara yang lainnya. Semoga beliau benar-benar berkomitmen untuk itu. Dan kalau saya datang ke Hagia Sophia sebelum peristiwa kemarin itu, sebenarnya di pintu keluar Hagia Sophia itu nanti ada satu ruangan khusus yang sepengetahuan saya sebelum itu dijadikan museum, masih disisakan juga untuk kegiatan-kegiatan kerohanian Kristen, ya, pembaptisan dan sebagainya. Dan memang karena di masa museum itu tidak ada aktivitas agama sama sekali, dan sekarang ketika menjadi masjid, belum tahu apa yang akan terjadi. Apabila itu juga bisa diaplikasikan, itu akan mengamini apa yang disampaikan oleh Bapak Agus tadi di awal. Dan kita yakin benar itu adalah kedaulatan bangsa Turki. Kita tidak perlu terpancing atau tersulut untuk ikut serta justru menambah konflik. Mari kita berdialog untuk mewujudkan sebenarnya perdamaian antar umat manusia. Itu saja mungkin ujung dari diskusi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada seluruh pembicara, kepada Bapak Agus Riono, Martin Sinaga, Bapak Hizki dan juga Ustaz Hussein. Mohon maaf apabila ada salah kata, kekurangan semuanya. Ada beberapa pertanyaan yang belum sempat saya ketengahkan juga di diskusi kali ini karena keterbatasan waktu. Sekian dari kami. Bila itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke MC. Finally, we came to the end of the event, and thank you to all of the speakers and the participants for joining our discussion today. And it's a really good discussion. And then, before I close this discussion forum, I would like to ask for the prayer for maybe from the Islam community from Mr. Hasbi, and for the Christian from Mr. Martin. Maybe first from Mr. Hasbi first, okay? Mr. Hasbi, you can lead us to take the prayer from Islamic perspective. Okay. In Arabic, okay? Okay. Bahasa Arab saja. Okay. Okay.
آمين. استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. آمين يا مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين والحمد لله رب العالمين. Thank you, Mr. Hasbi, to lead us for the prayer from Islamic perspective. And now, Mr. Martin, please lead from the Christian perspective. Saya akan mengulang doa sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus, Isa Al-Masih kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Thank you for all of the speaker to lead us for the prayer in each perspective of religion community. And I hope with this prayer, we all can keep respect and tolerance one each other. Okay, this all from me, and sorry for all of my mistake from this discussion. I am Adrian Ragaswara, and thank you for attending our discussion today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good evening, everyone.